Selamat siang, semoga teman-teman semua diberkati dengan banyak hal baik, segala keberkahan untuk teman-teman semua. Hari ini saya Suhuli kembali berbincang-bincang dengan teman-teman. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan spiritual kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai spiritualisme yang universal. Bukan sebuah nilai spiritualisme yang dipengaruhi berdasarkan dogma, katanya tertulis di mana di buku ini, di ajaran ini seperti itu. Tetapi sebuah spiritualisme yang lebih universal. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa setiap perbuatan kita, kecil pun itu, berpengaruh pada kehidupan kita secara keseluruhan. Karena sekecil apapun peristiwa dalam kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita adalah bagian dari kisah hidup kita, cerita hidup kita yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sebuah buku novel, jika sepenggal saja kisah kata-kata hilang dalam buku tersebut, novel tersebut tidak lagi sempurna seperti adanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari penting kita untuk memperhatikan setiap langkah kita. Jangan sampai sedikit perbuatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari mempengaruhi perjalanan hidup kita kemudian hari. Semua itu berkaitan. Sebagai contoh, misalnya kita tidur larut malam tanpa kita sadari, itu mengganggu ginjal kita. Walaupun itu hanya sekali dua kali, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada fisik kita, tubuh kita, karena kita begadang tersebut. Atau kita suka berolahraga, atau kita pernah berolahraga, kita tidak tahu pengaruhnya olahraga kita sekali kah, dua kali kah, atau setiap hari kah mempengaruhi tubuh kita. Begitu pula halnya rezeki, seperti kita membuka sebuah usaha toko ya. Kita tidak tahu, kita tidak menyadari bahwa penempatan sesuatu di toko kita atau tata letak penempatan arsitektur toko kita mempengaruhi pandangan pelanggan, customer kita, seperti itu. Namun itu dapat kita telusuri dari ilmu Feng Shui. Begitu juga dengan hal-hal berhubungan dengan kesehatan. Hal-hal kecil dalam kesehatan bisa kita telusuri dalam ilmu pengobatan. Jadi kita bisa menyadari terlebih dahulu sebuah hal kecil itu mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Begitu pula dengan tingkah laku kita, norma-norma, hukum karma, adat tradisi yang tanpa kita sadari itu mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Penting untuk memahami bahwa kita selalu saja dekat dengan Yang Maha Esa. Kita adalah bagian dari Yang Maha Esa. Jadi kita bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Esa. Dengan bagaimana? Dengan berkomunikasi kepada jiwa dalam diri kita. Dengan berkomunikasi kepada Tuhan yang terdapat dalam diri kita. Dengan membuka hati nurani kita, hidup dalam jalan norma-norma kebaikan, menjalani hidup dengan sukacita, penuh syukur. Itu akan semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa bisa menunjukkan langkah demi langkah dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah jalan dan melakukan hal-hal yang akan berakibat buruk pada hidup kita secara keseluruhan.
Selanjutnya juga sangat penting untuk memelihara mental pikiran kita agar terus positif, menjaga tubuh kita tetap sehat untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi kehidupan ini, orang-orang di sekitar kita. Hukum universal dapat dijelaskan secara logika, secara alam pikiran, dapat dibuktikan secara nyata, bukan sebuah dogma ataupun aturan yang tidak jelas dari mana asalnya. Kita bisa melihat proses turunnya hujan dari siklus air yang menguap menjadi awan, terkena panas, lalu turun sebagai hujan. Itu hukum universal. Semua terjalin dalam sebuah proses yang sangat jelas, yang proses yang tidak bisa diubah. Pasti. Walaupun kita bisa mengubahnya, intinya akhirnya akan sama saja. Kita hanya bisa menundanya seperti itu. Namun kita sebagai manusia juga diberikan akal bagaimana kita menghadapi proses-proses kehidupan ini. Misalnya contoh yang sederhana, saat musim hujan kita diberikan akal untuk membuat payung agar tidak kebasahan. Saat musim panas kita diberikan akal, kita berpikir bagaimana agar tidak kepanasan, lalu kita menciptakan namanya kipas angin, kipas AC seperti itu. Namun pada akhirnya kita tetap harus mentaati hukum universal. Apa yang Anda buat pasti Anda akan menuainya. Karma pasti akan berlaku. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Sedikit pun tidak ada yang bisa kita ingkari. Karena itu adalah bagian dari hukum universal. Maka itu dalam ajaran para suci diajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam secara selaras, tidak melukai alam sebagai tempat kita bernaung, tempat kita hidup, sandaran kehidupan kita. Mungkin kita merasa kita perlu mendapatkan lebih dari alam, lalu kita menebang hutan, kita membuat alam ini rusak dan sebagainya. Namun pada ujungnya yang kita dapatkan, hukum universal akan menyeret kita pada sesuatu yang buruk, sebuah hukuman atas keserakan itu. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir. Kerusakan lingkungan menyebabkan berbagai bencana yang kita ketahui semua. Oleh sebab itulah dikatakan oleh para suci bahwa kesederhanaan dalam kehidupan memberikan rasa kepuasan dan penyatuan pada alam semesta ini, sehingga memberikan kita jiwa sejati kita, kedekatan kita pada Yang Maha Esa. Semoga video ini bermanfaat. Selamat siang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.